Selamat berjumpa para mahasiswa yang berbahagia. Bahasan kita kali ini terkait dengan materi birokrasi dan governansi publik adalah berkaitan dengan public value. Jadi nilai-nilai publik yang perlu diwujudkan di dalam sistem layanan birokrasi governance ini. Ya. Tentunya dalam public value ini nilai-nilai yang mempengaruhi sistem administrasi publik ini tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan budaya yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi setiap orang-orang yang terlibat di dalam layanan publik itu membawa konsep, apakah itu secara jelas ataupun tersirat, yang selalu mewarnai sistem layanan yang diberikan oleh para pelaksana administrasi publik. Demikian juga ketika diwujudkan di dalam organisasi. Jadi sekelompok masyarakat atau sekelompok individu masuk ke dalam organisasi membawa nilai-nilai tersendiri ke situ untuk dijadikan sebagai pedoman organisasi. Ataukah kalau itu dalam bentuk perusahaan swasta, maka organisasi swasta tersebut sering sekali membawa nilai-nilai yang menjadi falsafah atau gerakan yang dibuat oleh para pendiri organisasi swasta tersebut. Apakah itu pemilik saham, apakah itu manajer, apakah itu direktur atau dewan direktur yang selalu mewarnai dalam sistem layanan mereka di dalam tata kelola organisasi. Lalu nanti mereka merekrut karyawan atau anggota organisasi, akan terjadi negosiasi yang sangat kuat di antara para pendiri dengan para anggota organisasi-organisasi yang baru. Nah, setelah terjadi pertemuan atau kolaborasi dari berbagai nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman organisasi dan menjadi sumber yang diberlakukan terhadap budaya organisasi pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, setiap orang diharapkan dapat memahami dan menjadikannya budaya itu perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau menginternalisasi nilai yang terkandung di dalam budaya itu sebagai refleksi dari budaya organisasi, sebagai identitas dari sebuah organisasi. Kemudian juga nilai-nilai ini akan diwujudkan di dalam visi misi organisasi. Sehingga nanti apapun gerakan, apapun tindakan administrasi dalam organisasi tersebut akan mencirikan nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi. Yang senyatanya adalah apakah itu muncul dari para pendiri founding founder ini, atau kolaborasi dari nilai-nilai yang ada dari para pendiri dan anggota organisasi tersebut. Sehingga ini akan mewarnai dalam setiap arah visi dan misinya, kemudian akan menjadi komitmen kolektif bagi mereka. Di sisi lain, budaya ini juga nanti akan berperan sebagai perekat sosial yang membangun kekompakan dan kesetiaan terhadap organisasi tersebut. Jadi budaya ini juga merupakan perekat sosial. Jika ada individu-individu yang awalnya merasa sesuai, lalu kemudian di dalam gerakan berikutnya pelan-pelan nilai yang dia miliki sendiri itu mulai tergeser,
dan muncullah nilai dominan yang digunakan, maka mereka akan atau individu tersebut akan mengeluarkan diri dari organisasi tersebut, ya, atau apatis atau bersifat pasif. Ya. Jadi kalau ingin bertahan di situ mereka pasif. Jadi meskipun sebagian dari nilai mereka secara individu itu tidak digunakan dalam organisasi. Awalnya kita kolaborasi, sepakat dan sebagainya. Lalu kemudian lambat laun karena perkembangan organisasi terjadilah pergeseran-pergeseran nilai yang digunakan di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Ya. Budaya dan nilai ini juga berfungsi sebagai pedoman kerja. Jadi pola kerja secara berkelompok ini akan diwarnai oleh nilai-nilai tersebut. Misalnya kalau di dalam satu organisasi, meskipun swasta, kadang pengaruh pimpinan itu sangat dominan. Misalnya pimpinan berjiwa sosial misalnya, nanti akan muncul nilai-nilai sosial di situ dimunculkan. Ya, nanti banyak sumbangan, terus perusahaannya tidak banyak mencari untung, perusahaannya ingin mengembangkan orang-orang yang mampu berusaha di tempat lain, ya. Kemudian sering berkolaborasi dengan organisasi-organisasi sosial, membantu organisasi-organisasi sosial, ya. Kalau misalnya nilainya adalah ekonomistis atau ekonomi hansih gitu, mereka akan selalu berbicara tentang keuntungan, bagaimana membesarkan perusahaan itu dari sisi ekonomi, ya. Bagaimana mesejahterakan karyawannya sendiri, ya. Atau dia kalau mengadakan kolaborasi adalah dia akan selalu berdasarkan perhitungan cost and benefits, apa yang menjadi hitungan-hitungan ekonomi mereka. Jadi ini nilai, ya, dan akan terlihat dalam organisasi-organisasi yang dikembangkan di dalam masyarakat, ya. Kalau dunia pendidikan akan memiliki ciri berbeda, kalau dunia militer akan memiliki ciri berbeda, kalau perusahaan swasta akan memiliki ciri berbeda juga. Nah ini apa yang dikejar di dalam organisasi tersebut yang diunggulkan sebagai nilai dalam layanan publik mereka. Inilah yang disebut dengan public value. Kemudian budaya dan nilai ini juga mendorong sense of belonging, rasa memiliki pada anggota organisasi, atau sense making, rasa kebersamaan. Ya, jiwa korsa. Jadi tentu nanti ada organisasi yang bersifat relawan berbeda dengan organisasi yang bersifat ekonomi. Ya, tentu sudah kalau kita berdebatkan di situ secara individu akan tidak pernah ketemu. Ya, apa sih misalnya kalau sekelompok kelompok relawan, apa sih yang didapat nih orang ekonomi bicara? Kok senang sekali di situ menjadi relawan, risikonya sangat tinggi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu apa sih yang dirasakan oleh relawan di situ. Ya mungkin dia merasa senang, punya teman yang banyak, kemudian merasa bahagia, bisa membantu orang lain. Sebaliknya sisi relawan akan mengkritik habis orang-orang ekonomi. Setiap hari 24 jam mereka bekerja. Kok sepertinya tidak pernah istirahat. Yuk cari uang saja cara berpikir mereka. Kapan waktunya untuk keluarga? Kapan waktunya untuk bersenang-senang, untuk istilahnya mengisi hidup mereka secara santai. Tetapi di sisi lain, orang-orang ekonomi yang memang memperjuangkan nilainya itu adalah berpikir berbeda. Mereka akan merasa bahagia kalau uangnya berkembang. Mereka akan berbahagia kalau bisa mendirikan banyak perusahaan, menciptakan lapangan kerja, kemudian banyak tenaga kerja yang dimiliki dan sebagainya. Rasa bahagianya mereka secara berbeda-beda. Inilah yang disebut nilai public value, mana yang diunggulkan, ya, mereka. Jadi sementara public value mereka berlaku pada komunitas mereka sendiri.
Tetapi nanti di dalam birokrasi governance yang dimaksud dengan public value itu adalah nilai yang tidak mengenal batas tadi. Batasannya orang ekonomi atau batasannya orang-orang sosial. Tetapi public value itu adalah menyangkut nilai-nilai yang bisa memberikan kemanfaatan semakin banyak orang gitu. Apakah dia memiliki konsep ekonomi maupun konsep sosial. Jadi tidak saja terpaku pada batas-batas wilayah tersebut gitu. Jadi orang ekonomi melakukan kegiatannya bisa juga menyentuh orang-orang sosial. Apa yang harus dilakukan? Ada di situ CSR. Jadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan nilai-nilai sosial di situ kepada lingkungannya, kepada lingkungan karyawannya, kepada generasi muda karyawannya, kepada lingkungan perusahaannya. Sehingga makin banyak orang merasakan manfaat dari setiap tindakan-tindakan ekonomi mereka. Kemudian nilai ini juga sebagai mekanisme kontrol yang membentuk perilaku dan kebiasaan. Dari sisi perencanaan apapun, ya, kemudian mengimplementasikannya, pengawasannya memiliki sebuah kontrol atau sistem ya, yang dibangun berdasarkan nilai, berdasarkan pedoman budaya kerja yang dia diinginkan. Apakah itu budaya ekonomiansi, apakah dia budaya sosial. Jadi alat ukurnya pun berbeda. Alat ukurnya pun berbeda. Ya. Kemudian juga ini juga bisa dipakai untuk rekrutmen atau seleksi di dalam organisasi. Pedoman-pedoman rekrutmen yang dibangun oleh organisasi itu juga berlandaskan pada budaya dan nilai yang mereka bangun. Nah, apakah yang selanjutnya kita sebut sebagai budaya organisasi tersebut? Budaya organisasi itu merupakan nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas sebuah organisasi. Lalu apa fungsinya? Yang pertama adalah memberikan identitas organisasi kepada anggotanya. Jadi kemana-mana dia akan mencirikan budaya, cara kerja mereka, cara bicara mereka, selalu menunjukkan apa yang telah dibina oleh organisasi tersebut, apa yang mereka sepakati. Kalau misalnya kita sepakat masuk organisasi layanan publik pemerintah, berarti salah satunya adalah PNS misalnya. Dari baru masuk kita sudah diberikan budaya-budaya kerja yang harus dibangun sebagai seorang abdi negara. Jadi ada nilai etika administrasi di situ yang ditanamkan. Apakah itu melalui prajabatan, apakah itu nanti ada diklat kepemimpinan, ya. Jadi ini termasuk juga di perusahaan swasta. Begitu kita sepakat masuk ke perusahaan tertentu, apakah perbankan, maka kita akan mengikuti budaya-budaya perbankan, ya. Disiplin, kemudian tahu aturan-aturan keuangan, apa yang namanya likuiditas, apa yang namanya BOPO, ya, apa yang namanya ROI, ya. Jadi kita tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang ditanamkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, fungsinya memudahkan komitmen kolektif dari anggota organisasi. Jadi kalau kita satu nilai atau sama persepsi, maka komunikasi kita akan semakin bagus. Satu rasa, senasib sepenanggungan itu istilahnya. Nyaman rasanya masuk di dalam organisasi ini. Saya nyaman bekerja di perusahaan ini. Saya nyaman bekerja sebagai PNS. Ya. Kadang-kala juga orang kan begitu masuk, dia sepakat masuk ke sebuah PNS, bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Begitu dia masuk di dalam perusahaan tertentu tersebut, apakah perbankan,
ternyata dia tidak senang di situ. Tapi dia paksakan untuk bekerja. Setiap ada orang bertanya, sebenarnya saya terpaksa bekerja di sini. Sehingga energi yang dia keluarkan sangat minimal, tidak optimal. Selalu mengeluh, selalu menimbulkan permasalahan, selalu menimbulkan kegugupan di dalam bekerja. Memilih perguruan tinggi juga begitu. Ya. Terpaksa saya memilih jurusan ini, terpaksa saya kenapa tidak ketika kita masuk ke situ, kita menyesuaikan dan beradaptasi dengan nilai yang ada di situ. Anda masuk ke perguruan tinggi sosial padahal Anda eksak, maka kita harus menyesuaikan diri kepada dunia sosial itu. Ya. Yang barangkali dari sisi narasinya lebih banyak. Kalau eksak bicaranya sedikit, tapi praktiknya banyak, kemudian rumus-rumus banyak, tidak perlu menghafal banyak dan sebagainya. Tetapi karena kita risiko sudah memasuki dunia sosial, maka itulah yang harus kita ikuti. Sehingga kita merasa nyaman, teman-teman mengajak bergaul menjadi senang, ya, sense of belonging-nya menjadi kuat di situ. Kemudian yang ketiga adalah mempromosikan stabilitas sistem sosial dalam organisasi tersebut. Jadi budaya kita juga memiliki manfaat untuk nilai jual, marketing. Tampilan yang Anda tampilkan setiap hari itu akan menjadi marketing bagi perusahaan atau organisasi kita. Bagaimana seorang PNS tampil secara termotivasi tinggi, ya, kemudian percaya diri, rapi, dan selalu bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tidak loyo, lesu, kurang gairah, seperti tidak berminat. Dikalahkan oleh teman-teman yang bekerja di perbankan, ya, privasinya bagus, kepribadiannya baik, kemudian juga percaya diri. Kita kira mereka memiliki gaji yang sangat besar. Ternyata setelah kita diskusi, ya sama. Yang namanya bekerja kurun waktu yang sama, PNS maupun sebagai swasta, ternyata sama. Tetapi kenapa dia lebih percaya diri? Karena ini mereka paham betul bahwa kita memasuki organisasi tertentu, kita harus menyesuaikan diri segera. Sehingga kita bisa menyelami, memahami apa sih sebenarnya yang harus dituju di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang kita masuki. Ya, jadi ini kalau kita tampilannya bagus, maka promosi kita akan menjadi kelihatan baik. Dimanapun Anda, kuliah pun begitu. Kuliah di swasta, baru kuliah di Jawa, kemudian perguruan tinggi yang terkenal, percaya diri sekali. Mari kita lihat ke situ sekali-sekali, kita lihat di sekolah-sekolah negeri yang terkenal di Jawa. Banyak sekali juga orang yang tidak memahami organisasi di situ, merasa menyesal, merasa berat kuliahnya, ya, jauh dari orang tua dan sebagainya. Tetapi sebagian besar juga yang sudah bisa memasuki organisasi tersebut, baik secara fisik maupun non fisiknya, maka dia akan memahami dan senang kuliah. Tidak menutup kemungkinan juga kuliah di sini di swasta di wilayah kita tidak sedikit orang yang sangat optimis dan tampil, saya adalah orang kuliahan meskipun di Singaraja, saya bisa membangun daerah saya, uang kos saya tidak perlu, saya bisa dekat dengan keluarga. Itulah yang harus kita pahamkan diri, sehingga kita semakin kuat dan mendukung alma mater kita. Lalu karakteristik utama dari budaya organisasi itu apa? Ini harus kita pahamkan. Apa sih yang semestinya harus kita selami atau apa istilahnya? Menyelami apa? Memahami, memasuki apa
kita di dalam organisasi tersebut supaya kita nyaman dan senang? Yang pertama, kita paham bahwa budaya organisasi mengandung inovasi dan keberanian di dalam mengambil risiko. Jadi nilai yang kita tuju, yang kita tulis tadi, sosial ataupun ekonomi, kita sudah tahu arahnya. Sosial risikonya kita mungkin nanti akan kehabisan tenaga dan energi, tidak mendapatkan hasil berupa ekonomi. Itu sudah nyata kita lihat. Ekonomi yang kita kejar, maka ekonomi yang kita akan dapat, risikonya adalah barangkali waktu kita bisa bekerja lebih dari 8 jam. Ya. Bisa kita tidak bisa melakukan bersosialisasi di masyarakat, jangankan bersosialisasi. Kadang dengan keluarga saja jarang ketemu. Kalau sudah tempat-tempat strategis kita dapatkan di dunia ekonomi, ya, jadi manajer perusahaan, jadi dewan direksi, direktur dan sebagainya, tentu kita akan waktunya sangat terbatas. Di dunia publik misalnya akan berbeda, misalnya kita jadi pegawai biasa dengan kepala dinas dan sebagainya. Jadi bupati itu 24 jam bisa bekerja. Nah, ini budaya-budaya yang kita ikuti ini adalah mengikuti daripada tempat di mana kita berada. Semakin tinggi posisi kita, maka yang satunya terkejar, yang lainnya tertinggalkan. Ya. Bisnis kita semakin besar, uangnya makin melimpah, perusahaannya makin banyak, maka keinginan untuk bercengkrama dengan keluarga, menyama beraya di rumah itu akan berkurang. Ya. Sebaliknya kalau dunia sosial kita ikuti, menyama beraya bagus, punya teman banyak, tentu dari sisi ekonomi kita akan berbeda. Nah, ini risiko dan inovasi ada di dalam nilai tersebut. Kemudian perhatian pada hal-hal yang detail. Kadang nilai-nilai budaya itu juga mengatur sampai hal yang detail. Ya. Misalnya kalau di perusahaan kerja jam 7 sudah harus ada di kantor. Menyapa setiap orang yang kita ketemu, greeting. Selalu senyum, ini detail, ya. Laporan tepat waktu. Ya. Kemudian setiap minggu ada evaluasi dan sebagainya, laporan dan sebagainya. Sangat detail. Kemudian kalau di dunia sosial juga begitu. Ya. Waktumu tidak terbatas. Tidak seperti tadi harus jam 7, tidak. Nanti misalnya kalau terjadi bencana, kita sebagai relawan bisa jam 12 malam. Dan waktunya tidak terbatas, bisa 4 hari, bisa 14 hari. Ya. Yang kita dapat secara ekonomi jelas sudah tidak. Tetapi rohaniah yang ingin kita penuhi, kebetulan saya relawan, mereka tidak tahu orang-orang yang berprinsip di ekonomi. Apa yang kita rasakan, perjalanan spiritual yang kita rasakan, mereka tidak rasakan. Nah, inilah yang secara rinci akan terlihat di situ, di tanaman-tanaman nilai yang kita pahami dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa rinci, ya. Dan kalau berbeda ini sudah sulit kita pertentangkan karena nilai yang kita kerja berbeda-beda. Kemudian orientasi pada dampak yang ditimbulkan, bukan pada teknik dan proses yang dilakukan. Jadi nilai marketing atau promosi tadi kita akan melihat dari sisi dampaknya. Prosesnya apa? Kita tidak tahu. Improvisasi kita berbeda-beda. Ya. Karena kita masuk organisasi tertentu dengan nilai yang sama. Ya, katakanlah misalnya kalau kita beragama, satu agama, katakanlah begitu. Dan seperti Hindu misalnya,
Ada pasti kita mengacu pada buku yang sama, tetapi improvisasinya akan berbeda. Yang kita tuju adalah kebaikan, hasilnya yang kita lihat. Oh, ini makin baik. Ya, oh keluarganya ini harmonis. Oh, dia baik dengan tetangganya. Prosesnya mungkin berbeda-beda. Ya, prosesnya berbeda-beda. Ada yang melalui bersosialisasi, membantu orang setiap saat. Ada yang bicaranya halus, ya tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, juga membuat senang. Dan orang yang menanggapi juga berbeda-beda. Karena ada orang yang tidak senang diajak berbahasa Bali halus, katakan begitu. Ketika kita ajak bahasa Bali halus, dia tidak mengerti dan menyingkir. Berarti tidak juga sama hasilnya pada setiap orang. Ada orang yang dibantu senang, apakah itu dibantu secara ekonomi atau dibantu pekerjaan senang. Ada juga yang tidak senang dibantu, padahal dari sisi ekonomi dia sangat lemah. Jadi ini prosesnya apapun, yang penting hasilnya yang kita inginkan sesuai dengan budaya organisasi yang kita bangun. Apakah orang semakin meningkat kemampuan sosialnya, kepekaan sosialnya, hasilnya, apakah secara ekonomi mereka mengalami peningkatan secara signifikan. Apapun caranya, yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara normatif. Kemudian yang keempat, orientasi pada manusia. Nilai itu tentu manusia yang membuat. Dari mana dia membuat? Dari pengalaman hidupnya. Lalu yang berikutnya membuat apa tidak? Meniru. Kenapa ditiru? Karena merasa nyaman, merasa senang, merasa ingin mengembangkan. Ya. Kalau tidak senang dia akan menyingkir. Ya, inilah persoalan-persoalan nilai itu. Ya. Kalau dia tidak senang pada orang yang bicara tentang spiritual, mereka akan diam atau menyingkir. Kalau dia senang melihat orang bicara tentang pertanian, kebetulan ini orang petani, dia akan betah di situ, nyaman, senang, dia ingin mencari terus, menggali pengalaman petani-petani yang maju. Dia akan mencari kelompoknya sendiri. Dia akan membentuk organisasi baru kalau sudah satu visi. Ya, inilah akan kita lihat. Nah, sekarang karena kita sebagai pelayan publik tentu kita tidak bisa memilih. Ya kan? Oh, saya senangnya orang sosial, kita nanti layani atau orang-orang sosial. Tidak. Public value, ingat itu public value. Maka kita harus, orang sosial harus juga memahami orang yang berprinsip ekonomi. Ingin cepat dilayani, kalau perlu kita dia ingin menerabas. Ya. Bagaimana menghadapi begitu? Jangan kita ikut menerabas. Kita berikan penjelasan dengan baik. Tolong Pak, kita mengantri. Saya nyaman menjalankan tugas. Bapak juga bisa menerima hasil yang Bapak inginkan secara cepat dan baik, tidak bermasalah. Jangan lantas kita mengikuti keinginan mereka. Lewat belakang saja ya. Nanti ini ya. Ingat, public value itu pasti kalau lewat belakang ada orang yang tidak senang. Ya, kebetulan keluarga dan sebagainya, lewat belakang ada orang yang tidak senang. Nanti tiba-tiba dipanggil sudah selesai pekerjaan mereka. Ya, kita terapkan saja public value itu. Budaya mengantri, silakan mengantri. Ya. Kalau membayar silakan membayar. Kalau tidak membayar gratis mereka. Jangan pakai mengantri, membayar dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat kita orientasi pada manusianya harus dipikirkan bagaimana supaya setiap orang yang kita layani itu merasa setara dan menimbulkan rasa harmoni di situ. Berikutnya adalah orientasi pada tim. Budaya ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa diakui kalau
Tidak semua orang melakukan hal yang sama. Satu setiap hari membaca koran di kantor. Yang lainnya sibuk mencari file, bekerja sampai kadang minum air tidak sempat. Dari jam 8 kerja sampai jam 16 pulang. Yang lainnya baca koran. Sudah habis satu koran yang satu, koran yang kemarin lagi dibaca dan sebagainya. Berarti ini bukan budaya kerja. Ya. Jadi bagaimanapun pekerjaan itu terbagi secara merata. Kalau misalnya sedikit ya kita cepat selesai, baru kita mengobrol tentang bagaimana apa rencana kita besok. Masih ada waktu, tidak apa-apa kita membicarakan soal keluarga. Manakala kita punya masalah, manakala juga kita punya prestasi yang bisa memvibrasi teman-teman kita untuk meningkatkan prestasi baik dalam kerja maupun keluarga. Ya. Tapi kalau masih ada pekerjaan kita bagi. Ini budaya. Tergantung juga budaya yang ditanamkan di situ, karena ada juga organisasi yang membiarkan saja. Baru masuk pegawainya tidak diberikan petunjuk, tidak ada ramu-ramu yang jelas yang harus diikuti, target-target pekerjaan yang harus diikuti, dibiarkan saja. Ada juga yang seperti itu. Sehingga nanti ketika misalnya ada pekerjaan yang menumpuk, mereka kewalahan. Nah ini barangkali sejak awal rekrutmen itu kita sudah mencerminkan budaya. Kemudian lagi setelah masuk kita lagi ada pelatihan untuk bisa mengenal budaya organisasi. Sama dengan masuk perguruan tinggi ada orientasi perguruan tinggi. Bagaimana perubahan sikap dari masa SMA ke perguruan tinggi? Dijelaskan di situ. Bagaimana juga memasuki organisasi yang namanya kampus. Bagaimana yang berlaku di kampus itu? Bagaimana bisa lulus tepat waktu dan sebagainya? Apa kurikulum yang dibangun? Kenapa kurikulum itu yang diberikan? Target apa yang ingin dicapai lulusannya dan sebagainya? Ini yang terus diberikan pada mahasiswa sehingga nilai-nilai budaya kampus itu bisa berkembang dan menjadi jiwa dari para mahasiswa itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengacu pada stabilitas dan peningkatan kinerja organisasi. Ya. Kenapa penting budaya organisasi? Kita sejak awal sudah mengarah pada apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ya. Jadi kinerja kita itu sudah bisa tergambar melalui nilai-nilai yang ditanam. Mulai melalui cara kerja pegawai kita sudah lihat. Oh begini pegawainya di sini. Ya. Kantornya bagus. Pegawainya performanya bagus. Dia menyapa. Dia bisa tersenyum semuanya. Ya. Hingga kita berpikiran pasti ini gajinya karena tanggal muda bisa tersenyum semua. Cobalah kita datang tanggal 30, masih enggak bisa dia tersenyum. Kita datang sekali waktu di tanggal akhir bulan, tahu-tahu mereka tetap tersenyum, selalu gembira. Inilah performan, inilah marketing daripada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang tingkatan pengamatan budaya dari teorinya Sen. Ya. Yang pertama kita bisa lihat dari tingkat yang paling rendah, yang namanya artefak. Artefak ini apa yang senyatanya bisa kita lihat. Seperti tadi misalnya, dia tersenyum, dia ringan tangan. Dia menyapa kalau lihat ada orang tua yang tidak mampu berjalan dengan baik, langsung ada satpamnya yang mengantarkan. Misalnya di bank, ya, langsung diambilkan belangkonya. Ibu mau apa? Mau narik apa? Ini
di sini duduk ibu. Jadi karena dia manula, mungkin di situ dikembangkan budaya ya orang-orang tua yang sudah pensiunan didahulukan supaya tidak lama dia mengantri. Tapi jangan di depan di kantor depan kita layani, mungkin di bagian samping supaya tidak kelihatan sekali mengganggu orang antri. Mungkin dikembangkan budaya begitu. Ya. Di rumah sakit misalnya, oh ini sakit parah, dia didahulukan. Mengantri beras, misalnya kalau orang miskin, oh ini orang istilahnya rentan. Kalau kena sinar matahari lama pasti bisa sakit dan sebagainya. Oh ini disabilitas, ya, memiliki kekhususan untuk dilayani. Nah ini harus dikembangkan yang bisa kita lihat. Dari situ kita akan menilai budaya itu yang dikembangkan oleh organisasi itu seperti ini. Ya. Atau sebaliknya yang kasar, beringas dan sebagainya. Salah sedikit temannya digertak, ya. Salah sedikit konsumennya marah dan sebagainya. Ini yang berkembang di budaya organisasi ini. Berarti dari tingkat pimpinannya sampai bawahannya temperamen dan sebagainya yang dibangun. Ya. Jadi ini bisa kita lihat artefak ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan espoused value. Nilai yang dianut, yang menjadi tujuan, yang menjadi strategi. Ya. Ini mungkin tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Nyaman rasanya, sejuk kalau bicara dengan orang ini. Tidak tahu apa yang membuat sejuk. Karena kalau kita merasa sejuk, ada yang lain tidak merasa sejuk gitu. Karena cara-cara penyerapan nilai itu juga berbeda. Jadi kalau kita mengatakan layanannya kemarin di rumah sakit anu tidak bagus ini, tapi yang lain bilang, saya enggak kok, saya nyaman aja kok. Ya, jadi kembali lagi daya serap kita itu berbeda-beda. Tetapi hendaknya public value ini kembali. Kalau ada yang mengeluh berarti penyesuaian dari para pelaksana administrator publik ini terhadap orang-orang yang berbeda ini belum kita bisa pahamkan. Ya. Jadi kalau dengan orang keras, jangan keras. Mungkin kita bersifat lembut, istilahnya itu diberikan pemahaman pelan-pelan pasti paham dia. Ya, pasti lebih cepat paham. Tapi ada juga orang yang sangat lembut sekali, tapi tidak ngerti-ngerti. Ya. Tapi dia lemas, bahasanya bagus, tidak ngerti-ngerti. Maka kita perlu berikan langkah-langkah yang jelas. Bu, 1 ini yang harus dilakukan, 2 ini yang harus dilakukan, ditulis. Hingga dia cepat mengerti. Oh ini ya. Jadi jangan kira baru dia lemas, perangainya bagus, halus, akan cepat dia paham dan tangkap. Bisa juga tidak. Bisa kita memberikan penjelasan berkali-kali. Ya. Jadi yang begitu kita berikan tutorial orang-orang yang begitu. Jadi 1 langkahnya ini, 2 langkahnya ini dan sebagainya. Ya, sehingga public value itu kita kenal dari semua sisi budaya yang dibawa masyarakat itu kita pahami sehingga kita bisa melayani dengan baik pada semua sisi itu. Ya. Jadi nilai yang menjadi strategi perusahaan tersebut yang mungkin tidak nampak bisa kita lihat, ya. Tidak apa sih sebenarnya yang digunakan. Dia kok sukses perusahaannya, apa sih triknya? Ya. Boleh saja dibilang ini strategi rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Tapi yang kita bisa lihat adalah tampilan pegawainya yang selalu senyum, cepat tanggap, pekerjaan cepat selesai, dia tahu orang-orang yang mengantri banyak, ya. Bahkan dengan cara kerjanya dibantu dengan peralatan, dibantu dengan satpam itu malah tidak pernah ada yang mengantri, cepat 5 menit selesai.
Kita bisa lihat nanti di bank satu dengan bank yang lain, kita kan sering dilayani oleh bank. Ya. Di bank satu ngantri 10 bisa sampai yang satu orang bisa 5 menit. Ya. Di bank lain 1 menit udah ada, bisa cepat. Oh, ini berarti terampil dia yang dikejar. Ya, keterampilan pegawai terus diasah, diawasi. Berapa bisa menyelesaikan transaksi setiap hari. Harus misalnya 2 miliar, harus berapa itu ditarget. Nah, itu bisa dikembangkan. Tapi dalam suasana yang ditarget itu bisa nggak dia tersenyum? Bisa nggak performanya bagus? Enggak pakaiannya acak-acakan dan sebagainya. Ya. Jadi ini semua dikemas sedemikian rupa. Tapi itu yang nampak artefaknya. Lebih dari itu apa? Ada nilai-nilai sebagai strategi. Kenapa pegawainya disetrap? Enggak disetrap. Jadi kalau dia butuh pegawai ditingkatkan, gajinya ditingkatkan. Butuh penyelesaian studi anaknya diselesaikan dengan baik oleh pimpinan, dihitung di dalam manajerial, diberikan penjelasan setiap saat, dibina secara manusiawi, ya. Jadi nyaman merasakan, sehingga orang-orang yang bekerja di situ merasa malu meskipun gajinya tidak dinaikkan, tapi tidak enak rasanya sama bosnya. Bosnya sangat baik dan sebagainya. Ini adalah expose value itu. Ya, jadi diam-diam kita ditanamkan nilai yang tanpa sadari kita juga melaksanakan nilai tersebut. Ya. Menjadi jiwa yang kita miliki. Lalu kita yang paling basic, nilai yang paling mendasar dan hakiki ini bisa juga disebut sebagai filosofi, bisa juga disebut sebagai idealisme. Ya, sehingga kita apa sih yang menjadi dasar sekali daripada nilai budaya tersebut? Ya, jadi ada katakanlah misalnya satu aliran tertentu yang menjiwai mereka. Ya, satu falsafah hidup tertentu yang menjiwai perusahaan tersebut tanpa disadari oleh anggota-anggota yang baru, yang dikemas oleh finding powder ini, para pendiri perusahaan itu. Ya. Apa nilainya yang dikejar? Spiritualitas dalam berekonomi itu misalnya judulnya. Ya. Selalu hidup bersahaja, falsafah. Ya. Bisa juga idealisme. Ya. Ideologi, lebih dalam lagi ideologi. Ya, kalau di negara kita ada ideologi Pancasila. Bisa juga berdasarkan agama, ya, nilai-nilai agama yang tidak patut dipertentangkan, tidak perlu dibantah. Ya, memang sudah hukumnya seperti itu. Jadi kalau Anda mengkoreksi apa sih ini? Nanti Anda juga tidak bisa. Ya, kita punya prinsip yang berbeda. Dan dia juga sulit menjelaskan. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah tertanam di dalam diri kita, atau disebut dengan basic underlying assumption. Sudah sangat kuat menjadi tradisi kita. Nah, inilah ada 3 tingkatan yang bisa kita pahami, ya. Nanti mungkin teman-teman bisa merewing kembali apa yang dimaksud dengan tingkatan pengamatan budaya ini. Saudara bisa memberikan contoh-contohnya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan realita budaya organisasi. Apa sih yang senyatanya bisa kita diskusikan di dalam budaya organisasi itu yang sebagai nilai yang dikembangkan oleh anggota organisasi atau masyarakat.
Budaya organisasi dapat efektif pada periode, tempat tertentu, tapi juga di dalam kondisi lain tidak efektif. Nah, seperti tadi yang saya bilang. Jadi kita merasa nyaman dengan bergaul dengan orang ini atau memasuki organisasi ini, tapi orang lain belum tentu nyaman. Karena dia punya prinsip berbeda, pengalaman yang berbeda, ya, atau trauma terhadap budaya seperti itu. Ya, trauma apa? Dulunya dia orang pebisnis, ya. Setiap hari bicaranya soal bisnis dan sebagainya. Suatu saat dia sangat apatis terhadap bisnis, dia benci terhadap bisnis. Bisa juga, mungkin dia punya pengalaman yang buruk, ya. Berkali-kali perusahaan bangkrut, ya. Berkali-kali ditipu orang dan sebagainya. Setiap kita diajak bicara tentang bisnis, saya enggak ingin bicara itu. Bisa saja begitu, ya. Nah ini sehingga tidak semua orang diberlakukan secara efektif dengan cara yang sama. Yang berikutnya dari sisi waktu. Baru berdiri perusahaan kita mungkin cocok nilai ini yang dikembangkan. 5 tahun kemudian sudah ada perubahan. Lingkungannya berubah, pegawainya berubah, ya. Tingkat tuntutannya makin banyak, yang dilayani juga makin banyak. Ada perubahan, ya. Jadi tidak stagnan. Apa itu? Tempat, waktu, kemudian pola hidup, ya. Kalau ada orang Bali sebut dise kale patri. Makanya budaya-budaya yang lama yang sudah lagi tidak relevan perlu kita revisi. Barangkali saya tidak menganjurkan untuk mengganti, ya, tapi diperbaiki, dikuatkan, ya. Karena tidak juga nilai-nilai lama itu tidak juga usang, ya. Tapi perlu diimprovisasi, ditambahkan dan disesuaikan dengan kemampuan generasi sekarang, disesuaikan dengan rasionalitas yang berkembang sekarang. Tapi esensinya tidak perlu kita tinggalkan. Karena apa yang ditanamkan melalui budaya, adat istiadat maupun melalui ajaran-ajaran agama kita itu ajaran yang sudah bertahun-tahun terbukti, tidak saja ratusan tapi ribuan tahun terbukti untuk membuat harmonisasi lingkungan, harmonis antar manusia, harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Sudah terbukti. Sekarang tinggal meningkatkan kualitasnya menyesuaikan dengan kondisi alam semesta sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua, membuat kuat bagi anggota yang konsekuen, tapi sebaliknya menjadi lemah bagi yang tidak patuh. Ya. Katakanlah misalnya nilai budaya. Ya. Sering orang tidak merasakan, saya biasa-biasa saja deh bekerja, ya, gajinya toh juga sama. Saya biasa-biasa kuliah, bahkan jarang kuliah, nilainya kok sama. Tidak perlu terlalu kuat. Tapi perlu disadari bahwa orang yang konsekuen nilainya bagus sama dengan yang tidak konsekuen, tapi hasilnya yang mereka rasakan akan berbeda. Ya, tingkat kohesi dengan teman-teman semakin kuat, ya. Beda dengan orang yang tidak masuk kampus, katakanlah jarang masuk. Barangkali ada dosennya mengasih nilai murah, gitu ya, sama. Tapi dia komunikasi dengan teman jarang, duduknya juga seperti tersingkir, ya, mengisolasi diri. Ya. Alamat akan gagal di akhir tahun. Ya. Jadi kalau yang rajin, diskusinya bagus, duduknya dengan siapa saja bisa, hubungan dengan dosennya harmonis, diskusi-diskusinya enak, kemudian pemahaman terhadap teori yang diajarkan oleh dosennya semakin baik, membuat tugasnya semakin teratur, ya, bab-babnya jelas, tidak sekedar buat tugas 2 lembar, dari mana datangnya, teorinya dari mana, tidak tahu. Ya. Jadi ini
akan beda hasil yang dicapai oleh mereka yang tidak konsekuen. Kemudian dapat berubah sesuai ruang, waktu, dan pola perilaku. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di skala Patri tadi. Kemudian dapat diwariskan turun-temurun. Apa yang merasa baik yang kita lakukan sekarang ini, tanpa disuruh pun anak akan mengajarkan pada generasi berikutnya, ya, pada pegawai yang baru, pada anggota organisasi yang baru, pada anak keturunan kita. Tanpa disuruh. Bahkan kita sendiri tanpa sadar ditiru oleh anak-anak kita. Karena dilihat perilaku kita bagus. Tanpa disuruh pun anak-anak mengikuti. Melihat seniornya selalu naik jabatan, selalu dapat prestasi. Kita tanpa menyuruh pun pegawainya akan kreatif dan inovatif untuk mencapai apa yang dicapai oleh seniornya. Nah ini, sehingga luar biasa ketika kita bisa menanamkan nilai bagus. Kalau di ekonomi misalnya kerja keras, kejujuran, meningkatkan investasi dan sebagainya. Kalau di dunia sosial, merangkul orang banyak, membantu orang, memberikan sesuatu. Dari kecil kita sudah diajarkan kalau membawa teman-teman 3, dikasih permen pasti diberikan 4. 1 untuk kita, 3 untuk teman kita. Itu tanpa sadar orang tua kita sudah mengajarkan dunia sosial, berbagi. Ya, tidak seperti sekarang hanya informasi dibagi, di-share, entah informasi apa, di-share, belum dibaca sudah di-share. Dari kecil sudah kita diajarkan bagaimana kita berbagi. Ya. Dan saya tidak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya diajarkan begitu. Ya, ini nilai sebenarnya. Kemudian harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman ya tadi. Jadi harus disesuaikan dari waktu. Kemudian orang yang akan melaksanakan dan sebagainya. Kemudian hubungan budaya kerja dengan birokrasi. Jadi apa hubungan budaya kerja dengan birokrasi? Organisasi birokrasi merupakan suatu yang impersonal, di mana penilaian orang pada kinerja yang dihasilkan dan tugas kerja birokrat dibuat spesifik dan detail. Jadi sebenarnya budaya organisasi itu mempengaruhi secara impersonal, orang per orang, individu per individu. Bagaimana organisasi itu menanamkan nilai itu pada individu per individu, sehingga dia paham menjadi tim kerja, sehingga dia paham menjadi tim marketing. Sesungguhnya lah nilai organisasi tersebut bukan terletak pada birokrasinya, yang meskipun dia sudah susun secara detail, spesifik, sesuai dengan keahlian. Tetapi yang muncul, yang dinilai oleh masyarakat sebagai public value adalah pelakunya. Ya. Pelakunya menampilkan apa? SDM-nya menampilkan apa? Beringas, cerdas, berwibawa, tersenyum, bersahaja, dan lain-lain. Tanggap, kerjanya cepat, efisiensi waktu, bicaranya ramah, dan menyentuh rasa dan hati yang dilayani. Nah ini yang menjadi impersonal, itu yang dimaksud impersonal. Jadi sebenarnya nilai organisasi itu terletak pada perilaku atau aplikator daripada budaya organisasi. Aplikatornya adalah pelaksana budaya organisasi tersebut. Yang berikutnya, ketaatan yang rasional pada hukum dan peraturan yang dapat mendorong daya kreativitas. Pertama dari sisi perilakunya bagus, yang kedua birokrasi taat terhadap hukum yang berlaku. Di masyarakat bagus, audien seneng, ya kan banyak seneng. Nanti Anda coba buat viral yang mengkritik
tanpa dasar, viral, yang membaca itu sampai bisa jutaan orang. Tapi Anda melanggar hukum, diambil karena Anda melanggar. Sehingga kembali lagi di situ dicederai birokrasi kita. Dicederai apa yang sudah kita tanam kebaikan selama ini, tapi kesalahan kita baik bagus mau menolong masyarakat, berkomentar tentang membela masyarakat, tapi melanggar hukum, tercederakan juga di situ. Ya, organisasi kita bisa ditutup, bisa dicabut izinnya. Ya, sehingga buat apa? Sehingga yang kedua adalah taat terhadap hukum. Kemudian yang ketiga adalah jabatan dalam birokrasi dapat memberi pengaruh yang sangat besar. Kita harus pahamkan, siapa yang menduduki posisi yang paling tinggi, dialah yang paling berpengaruh. Sikap, perilaku, dan profesionalisme mereka lah yang paling tinggi berpengaruh. Kalau misalnya kita sebagai pengusaha bank, direkturnya korupsi, maka cepatlah bank itu ras. Tapi kalau yang hanya pegawai, apalagi pegawai yang paling rendah, bisa ditangani secara hukum, tidak akan berpengaruh banyak terhadap bank. Ya. Sebaliknya kalau direktur dipercaya oleh masyarakat, maka uang akan mengalir menabung ke situ. Banyak direkturnya banyak memiliki koleha, banyak memiliki rekanan. Ya. Diketahui kita jujur cepat. Tapi kalau karyawan yang jujur, pengaruhnya hanya sedikit, paling keluarganya saja sekitarnya. Nah ini harus dipahami, demikian juga di pejabat publik di daerah. Ya, jadi pejabat-pejabat daerah misalnya bupati, wali kota itu sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan daerah. Kalau dipercaya oleh masyarakat, ya dalam kondisi tertentu masyarakat akan rela menyumbangkan meskipun dia sendiri kekurangan. Nah ini adalah sangat dipahami bahwa birokrasi itu, pemegang tampuk birokrasi itu, pejabat-pejabat itu sangat berpengaruh di dalam pembuatan keputusan. Yang lebih-lebih lagi ketika mengeluarkan keputusan yang mengikat seluruh komponen yang ada di dalam organisasi. Ya. Jadi baru ngoyong saja, baru berdiri saja, baru duduk saja di situ dipercaya oleh masyarakat sudah bisa memberikan angin segar dan perubahan di dalam birokrasi pemerintahan. Nah sekarang tanda tangan memiliki kewenangan itu bisa mengatur orang. Ya Anda bayangkan saja kalau misalnya sebagai seorang hakim salah tanda tangan. Ya. Jadi maka akan keputusannya merugikan orang, paling tidak bisa harta orang hilang, ya. Bahkan sampai nyawa bisa hilang kalau hukuman mati. Ya, jadi di situ orang yang birokrasi, pemegang birokrasi sangat berpengaruh. Ya. Sebaliknya ketika kita benar menggunakan tanda tangan kita, pejabat kita bagus, maka banyak orang yang bisa terselamatkan. Ya, ini karyawan terselamatkan, masyarakat yang dilayani juga merasa senang dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya, disiplin dan formalitas dijadikan indikator kesuksesan dalam birokrasi. Sekali lagi, jadi disiplin, kemudian memiliki laporan yang jelas atau formalitas yang kita maksud di sini, sangat dipentingkan birokrasi itu. Laporannya ada, meskipun aktivitasnya banyak, tetapi rekam jejaknya tidak ada, maka Anda tidak akan mencapai kesuksesan. Ya, Anda bisa menjawab soal dengan baik, Anda belajar di rumah, tapi kampus kita tidak menyediakan sistem yang seperti itu misalnya. Anda bisa menjawab, tapi rekam jejak Anda hadir, berdiskusi dengan dosen, membuat tugas tidak ada, maka juga akan terhambat. Karena formal ini sangat penting juga. Ya, beda dengan misalnya, termasuk juga teknis. Ya, bisa saja kalau bagaimana Anda bisa memperbaiki mesin kalau tidak hadir langsung memperbaiki mesin di situ. Ya.
Oh, kalau tingkat manajer bisa Pak, kita tinggal menyuruh anak buahnya mengerjakan. Tapi sistem koordinasinya itu kan tercatat, kita memiliki rekaman di situ. Berarti formalnya ada juga. Ya. Jadi yang sebenarnya yang dicari di dalam aktivitas birokrasi ini adalah ditujukan pada pencapaian nilai publik, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Jadi apa yang dilakukan secara informal ya, atau praktis ya, melayani orang, kita juga harus memiliki rekaman yang baik untuk meningkatkan citra organisasi. Karena sedikit orang memerlukan rekaman kerja kita. Kalau secara individu itu adalah CP-nya, ya, kurikulum vitae-nya. Kalau secara perusahaan adalah laporan perusahaannya. Ya. Pemerintah mau membantu perusahaan itu, misalnya keuangan, kita dibutuhkan laporan keuangannya, laporan pajaknya bagaimana dan sebagainya. Kita ingin membantu kolaborasi dengan kerjasama pihak-pihak, juga dilihat. Ingin akuisisi juga dilihat laporan secara formal. Ya. Sehingga ini sangat penting formal, juga berpengaruh terhadap sukses kita. Secara individu Anda juga punya harus rekaman-rekaman. Ya, CP tadi itu. Apa yang pernah dikerjakan, berapa jumlahnya, sukses apa tidak, bagaimana follow up terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian birokrasi dan nilai publik. Nilai dalam budaya organisasi sebagai sebuah sarana untuk memperkuat dasar perbuatan keputusan. Ya. Jadi apa sih yang dipakai pedoman? Mengacu pada apa pembuatan keputusan itu? Bahkan orang sering mempertanyakan kalau sudah terjadi delik hukum, dasar hukumnya apa? Sehingga berani keputusannya begitu. Ya. Kalau misalnya tidak punya tertulis, kalau kita dalam praktis sehari-hari, kenapa Anda mencetuskan itu? Pengalaman saya begini, dulu seperti ini dan sebagainya. Itu dasarnya. Nenek saya mengajarkan begini, leluhur saya mengajarkan begini dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan birokrasi publik, harus dasar hukum yang kuat, dasar peraturan yang dibuat yang kuat. Ya. Kemudian etika birokrat dalam menjalankan peranan sebagai public service. Jadi sebuah tuntutan etika pada birokrasi itu adalah nilai publik ini. Bisa nggak Anda meningkatkan kualitas diri untuk bisa menyenangkan orang lebih banyak, bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harapan lebih banyak? Ya. Bisa nggak pekerjaan kita tidak menghasilkan kesalahan, menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru? Kemudian organisasi birokrasi yang menjalankan tugas negara, budaya melayani dan menjaga solidaritas perlu ditumbuh kembangkan oleh birokrat. Jadi apa yang diinginkan di dalam nilai publik itu ketika berlaku di birokrasi kita? Dituntut setiap pelayan publik itu, utamanya para birokrat ini, menjaga solidaritas di dalam menjalani atau menjalankan layanan publik. Mengutamakan budaya melayani, public servant. Apa budaya melayani? Seperti tadi, ya, tolerans, membudayakan mengantri, netral, ya, tidak menerabas, memiliki budaya jujur, disiplin, selalu ramah dan sebagainya. Ya, menjunjung nilai-nilai organisasi. Kalau di Indonesia menampilkan atau berjiwa Pancasila, kalau di kita punya falsafah Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku kita menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan.
selalu menghormati orang, selalu menghargai orang, ya, akan tampil di dalam sistem layanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan organisasi birokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memiliki nilai tersendiri sebagai public value, di mana kemanfaatan untuk masyarakat menjadi tujuan utama dari kinerja organisasi. Jadi tidak lain tidak bukan adalah kemanfaatan bagi orang banyak. Itu sangat penting. Sudahkah organisasi kita menunjukkan manfaat bagi orang banyak? Baiklah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, sampai di situ dulu penjelasannya sebelum saya lanjutkan, sehingga nanti Anda bisa mencerna dan bisa menjelaskan kembali apa yang dikemas di dalam nilai atau public value di dalam sistem birokrasi kita. Satu pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas, Anda jelaskan tentang hubungan budaya organisasi atau public value terhadap birokrasi layanan publik. Jadi sekali lagi, coba Anda jelaskan tentang hubungan budaya organisasi sebagai public value terhadap birokrasi publik. Jadi sekian dulu, nanti akan saya lanjutkan masih terkait dengan materi public value ini. Terima kasih.